pada tahun 1970 kawan, di Norwegia ada salah satu kasus yang bikin polisi aja nih garuk kepala men pas denger kasus ini atau nyelidikin kasus ini kawan. Jadi di sana di Norwegia, atau bisa dibilang ada di lembah dingin ya, bernama Isladen kawan. Nah, ada salah satu pendaki yang nemuin mayat kawan. Mayat perempuan yang bisa dibilang kondisinya itu udah aneh banget gitu, parah banget lah gitu pokoknya. Nah, jadi pas waktu mayat ini ditemukan, itu bentukannya lumayan aneh lah kawan. Dimana si mayat perempuan ini itu ditemukan tubuhnya itu terbakar parah. Tapi yang anehnya ini kawan, dia itu dalam posisi tidur gitu, kayak tidur santai aja gitu, lagi tidur santai. Tapi mayatnya kayak kebakar gitu. Dan yang bikin gilanya lagi, kayak beberapa meter lah dari si mayat ini ada tersusun benda-benda atau bisa dibilang itu adalah barang-barang dari si mayat perempuan ini, yang bisa dibilang ada parfum, botol parfum, ada payung, ada botol minuman, dan ada 2 botol obat yang kosong nih kawan. Akhirnya kawan, dengan penemuan mayat perempuan ini yang bisa dibilang cara meninggalnya itu agak aneh ya kan, polisi memutuskan untuk menyelidiki lah tentang kasus ini kawan. Nah, pas waktu penyelidikan gitu kan, polisi menemukan 2 koper di stasiun kawan. Nah, di stasiun ini adalah stasiun yang untuk mengakses ke pendakian Isladen inilah ya kan. Nah, ditemukanlah 2 koper. Di dalam koper itu ditemukan ada baju-baju branded kawan, yang bermerek lah ya kan. Nah, tapi yang anehnya merek-merek atau tag-tag dari si baju-bajunya maupun celana itu dihilangin men, digunting ataupun dipotong jadi hilang gitu ya kan. Dan pas waktu dicek juga dari mayatnya perempuan ini, sidik jari itu dihilangin. Jadi kayak ini adalah pembunuh atau orang yang membunuh si perempuan ini bukan sembarangan orang, ini profesional nih orang nih. Dan juga pas waktu dicek mayatnya perempuan ini, jadi itu giginya itu kayak bekas perawatan yang mahal lah gitu di luar negeri ya kan. Akhirnya pun bisa dibilang apa ya, lebih anehnya lagi itu mereka menemukan, polisi itu menemukan begitu banyak paspor-paspor yang berbeda dari si wanita ini atau mayat perempuan ini kawan. Sampai sekarang kawan, karena kasusnya bisa dibilang agak tertutup gitu ya kan, sampai sekarang detik ini aja pun untuk identitas korban atau perempuan itu nggak dikasih tahu sama sekali ya kawan. Dan akhirnya dengan kasus ini banyaklah orang yang berteori-teori kenapa si perempuan itu bisa dibunuh atau wanita yang dibunuh. Itu bisa jadi ada yang bilang ini adalah mata-mata perang dingin gitu ya kan. Ada juga yang bilang ini pelakuan dari agen rahasia Eropa Timur gitu. Ada juga yang bilang nih sampai ini adalah pelarian kriminal internasional. Buset dah.